Pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada, Shalom. Kami senang berjumpa kembali di seri pendalaman Alkitab melalui pelajaran sekolah Sabat. Sekarang tiba waktunya kita pada pelajaran yang ke-8 yang berjudul Darah yang Tidak Berdosa. Pelajaran ini sangat menarik satu minggu ini, dan di studio telah hadir 2 orang narasumber yang diberkati Tuhan. Mereka sudah mengasingkan diri untuk memberikan ulasan-ulasan yang baik ini. Untuk itu, ada baiknya kita perkenalkan di sebelah kiri saya, Bapak Wilbert Situmehang. Shalom pemirsa yang diberkati Tuhan. Apa kabar Pak Wilbert? Salam sukacita. Puji Tuhan. Di sebelah kanan saya, Bapak Adri. Haleluya, puji Tuhan, kabar baik. Puji Tuhan. Amen. Kita semua diberkati Tuhan. Pemirsa yang diberkati Tuhan, mari kita undang Roh Kudus Tuhan hadir di dalam pelajaran kita ini. Bapak Situmehang akan melayangkan doa pembuka. Kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami puji dan muliakan nama Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih atas penyertaan Tuhan dan perlindungan Tuhan dan berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi kami hingga pada saat ini. Ya Tuhan, pada kesempatan yang baik dan indah ini, kami umat-umat Tuhan akan mengadakan pendalaman Alkitab. Biarlah urapan surga, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, agar kiranya firman Tuhan yang akan kami pelajari dapat Tuhan materaikan dalam hati dan pikiran kami masing-masing, hingga menjadi berkat dan kepujian bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada, seperti saya katakan tadi, judul kita satu minggu ini sangat menarik, yaitu darah yang tidak berdosa. Apalagi ini, sebelumnya kita belajar bahwa Allah adalah adil, ya, yang taat akan diberkati, yang jahat akan dihukum. Tapi saat ini kita dihadapkan kepada satu pelajaran, ada yang tidak berdosa, tapi darahnya harus dikorbankan. Bagaimana Pak Adri? Di pembuka pelajaran kita, Bapak boleh kasih sedikit pengantar terhadap pelajaran kita satu minggu ini. Oke, ada 3 gambaran tentang penderitaan, namun saya ingin mendasari kita dalam buku Ibrani 11 ayat 1 ya Pak Tobing. Ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya. Ibrani 11 ayat 1 saya ulangi. Yang pertama adalah kata penderitaan manusia tidak bisa dipecahkan sampai jam yang indah ini, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah apa yang dikatakan oleh Albert Camus di dalam buku The Plague, bahwa jawaban-jawaban tentang penderitaan ini tidak bisa dipecahkan oleh manusia. Yang terakhir adalah bagaimana kita memperoleh jawaban-jawaban yang masuk akal untuk apa yang sering tampaknya seakan-akan tidak masuk akal. Dan pekan ini kita akan lihat bagaimana konsep kekhawatiran itu tidak perlu kita risaukan, dan bagaimana konsep penderitaan manusia tidak perlu kita pikirkan terlalu panjang, karena ada jaminan-jaminan yang akan kita pelajari ke depan. Bagaimana kekhawatiran ini bisa ditutup, diblok oleh seseorang yang menjadi dasar iman saya dan saudara. Baik, jadi tadi kita sudah mendapati kalimat kuncinya bahwa bagaimana kita mencoba mendapatkan jawaban yang masuk akal terhadap hal-hal yang tidak masuk akal. Ya. Kita sudah puas mempelajari di minggu-minggu sebelumnya bagaimana Ayub dituduh oleh Elifas, diceramahi oleh Bildad, dikuliahi oleh Zizofar gitu ya. Tidak sedikit pun Ayub menyanggah mereka. Tapi di pelajaran ini ternyata Ayub mulai buka suara. Bagaimana Pak Wilbert Situmehang menyampaikan bagaimana cara Ayub menjawab semua tuduhan-tuduhan teman-temannya itu? Baik, terima kasih, luar biasa ini pertanyaan dari Alvin Tobing. Nah, menarik sekali ya, bagaimana kalau kita coba gambarkan bahwa kita berada di posisi Ayub. Ya, nah ini sangat menarik sekali. Ketika sahabat-sahabatnya itu ya datang, seharusnya memberikan penguatan, tapi malah memberikan tuduhan-tuduhan.
Tapi Ayub dia tidak langsung ya mengadakan satu defense ya, penolakan, tidak. Tapi Ayub itu datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi poin pentingnya adalah ketika tuduhan-tuduhan itu datang, penderitaan itu datang dari saudara-saudara, teman-teman atau sahabat-sahabat kita, jangan kita langsung mengcounter kepada orang tersebut, tapi mari datang kepada Tuhan. Cari tahu Tuhan apa sebenarnya kesalahan saya, sehingga saya mengalami hal-hal yang mungkin tidak saya harapkan seperti ini. Kita datang kepada Tuhan, mungkin Tuhan akan memberikan inspirasi kepada siapa? Kepada kita. Kita nggak tahu, kita tidak bisa juga menduga-duga apa sebenarnya apa yang terjadi ya dalam Ayub. Hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Tapi yang pasti adalah bahwa manusia ini kan perlu dimurnikan, kan gitu ya. Ibarat emas kan gitu ya, harus dimurnikan dulu, dipanaskan dulu, ya, diuji dulu sehingga menghasilkan emas murni. Ada hal-hal mungkin yang tidak kita pahami, menganggap kita sudah sempurna, tidak berdosa, tapi Allah tahu ada sebenarnya. Allah yang tahu ya, Ayub kan berdosa juga, ada kesalahannya. Ya, itu dia poin pentingnya, Allah yang tahu. Jadi pada saat hukuman itu datang, sudah datanglah kepada Tuhan. Tuhan, saya akui ada kelemahan, ada dosa yang saya lakukan. Tapi intinya jangan ceritakan kepada orang, tapi ceritakan kepada siapa? Kepada Tuhan. Baik, ada sedikit tambahan dari Pak Adri untuk fokus kepada aplikasi. Bagaimana sih kita pada waktu kita dituduh, dipersalahkan, bagaimana kita berargumentasi? Tadi sudah dijelaskan satu oleh Pak Wilbert, dia datang kepada Tuhan. Kalau di aplikasi sehari-hari seperti apa nih Pak Adri? Memang sebelum kita masuk kepada jawaban yang baik yang ditanyakan oleh Pak Tobing, memang rekomendasi Alkitab jelas sekali ya. Ayub 1 ayat 8 dikatakan bahwa Ayub adalah orang benar menurut versi Allah. Ini tidak bisa kita main-main lagi ayat ini. Yang kedua, Ayub bukanlah menderita karena dosanya. Yang ketiga adalah apa yang dialami oleh Ayub adalah masalah universal. Jadi balik daripada pertanyaan Pak Tobing tadi, memang akhirnya terjawab sendiri, ya. Jangan kita mereka-reka, jangan kita berbuat sesuatu yang menurut kita benar, namun menyakiti hati orang lain. Di balik itu orang lain pun tidak tahu apa penyebab yang dihadapi. Oke, jadi bolehkah kita katakan misalnya, contoh kayak kasus tadi, seandainya kita dituduh-tuduh dan menurut sepengetahuan kita Tuhan tidak ada melakukan dosa secara sengaja gitu ya. Lalu ya lebih baiklah sudah. Kita tidak perlu sanggah berargumentasi ngotot dengan orang yang menuduh, lebih baik kita datang dalam doa, begitu ya. Betul. Ya, itu baik. lebih efisien. Baik, pelajaran yang sangat baik untuk dipelajari hari Minggu. Lalu kembali berangkat dari kisah Ayub. Jelas tadi dikatakan Pak Adri, Ayub tidak berdosa. Betul. Ya, Ayub tidak berdosa. Pak Andri, boleh dijelaskan ke kita kenyataannya kita sering mendengar penderitaan orang yang tidak berdosa. Ya. Nah, bagaimana ini Pak Andri? Di mana keadilan Allah itu? Jadi saya balik kepada tanggapan tadi kepada pertanyaan Pak Tobing adalah penderitaan itu adalah universal. Tidak memilih bayi, tidak memilih orang besar, tidak memilih negara atau macam apapun, semua mengalami hal yang sama, Pak. Kita lihat orang-orang yang rajin ke tempat-tempat yang suci pun dilibas oleh penderitaan ya, atau gempa bumi dan masalah-masalah yang hebat saat ini. Ya, negara ABC, negara kita juga banyak tempat-tempat yang memang mengerikan. Orang yang setia beribadah kepada Allah dan orang yang dianggap tidak menurut Allah sama dilibas oleh bencana alam. Inilah universitas akibat dosa. Namun yang menarik di sini kita mulai terkuak jawaban dari resolusi tentang penderitaan itu. Di dalam buku Yesaya 53 ayat 6. Bahwa ada satu sosok yang luar biasa. Yang mati tanpa berbuat dosa. Itulah jawaban dari darah yang tidak berdosa. Dan dialah yang akan mengcounter efek. Atau dialah yang akan memiliki satu beban yang besar tentang dosa. Baik orang yang berbuat dosa, sengaja berbuat dosa. Karena hanya dia yang tidak berdosa. Ingat. Saya bisa katakan bahwa ada mungkin 99% orang yang menganggap dia tidak berdosa, 1% berdosa. Ada juga yang katakan saya 1% baik, 99% berdosa. Tetapi pelajaran kita saat ini adalah bagaimana orang yang termasuk Ayub ini dapat ditanggung oleh seseorang yang tidak berdosa dan pusatnya
adalah di dalam buku Yesaya 53 ayat 6. Siapakah dia? Yang menarik di sini kita pecahkan bersama-sama. Adalah kata Yesus di sini. Yesus sendiri. Yesus sendiri tidak berdosa dan dia harus mengalami penderitaan itu. Betul, Pak. Salam. Kami dari ASI Jakarta ingin mengajak saudara-saudari bergabung dengan organisasi ASI Jakarta. ASI adalah singkatan dari Adventist Layman Service and Industry. Adalah sebuah organisasi resmi yang dibentuk oleh Gereja Advent sedunia. Sebagai sarana untuk kita orang awam, apakah profesi saudara sebagai pengusaha, pegawai, profesional, trainer, pengacara, accountant, dokter maupun perawat, untuk bersama-sama mendukung dan ikut aktif dalam mengabarkan kabar baik di dunia usaha dimanapun profesi Anda masing-masing. Di ASI ini kita dapat juga berbagi pengalaman pada sesama, bagaimana pekabaran ini dapat sampai kepada orang lain, dan kita dapat juga membagikan kepada sesama dan komunitas kita perkembangan dunia usaha, pelatihan, kesempatan usaha, sehingga kemajuan dan peluang usaha dapat dibahas bersama untuk kemajuan anggota ASI. Mari bergabung dengan ASI Jakarta. Mari kita bersama membawa pekabaran baik ini di lingkungan profesi kita. Kunjungi website ASI Jakarta. Kami menunggu kehadiran saudara-saudari. Salam. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu Mewu. Di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Betulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Anakku Yesus. Si Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian bolehlah Tuhan meneruskan perjalanan. Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel. Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh sabda Kristus. Alkitab Suara adalah sebuah Alkitab audio yang dikemas secara dramatis, dan di dalam setiap kitab, satu tokoh hanya diperankan oleh satu orang. Jadi hingga saat ini jumlah volunteer kami telah mencapai 600 orang dan itu akan terus bertambah. Kita juga menambahkan sound effect dan music scoring yang melibatkan live orchestra, supaya kita yang mendengarkan bisa ikut mengalami kisah-kisah di dalam Alkitab dengan cara yang jauh lebih menarik tentunya. Alkitab Suara bisa Anda dengarkan melalui SoundCloud streaming. Caranya mudah, download aplikasi SoundCloud di gadget Anda melalui Google Play maupun App Store, lalu follow akun kami Alkitab Suara. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dan MP3 yang bisa Anda download secara gratis melalui website kami. Baik, ada aplikasi lain dari Pak Wilbert dari pelajaran darah yang tidak berdosa ini? Baik, terima kasih, luar biasa ini. Yes. Jadi dosa
telah berdampak kepada siapa? Semua umat manusia. Amin. Dan luar biasanya adalah seperti yang sudah dikatakan tadi, ya, darah yang tidak berdosa itu juga mati, dibunuh, disiksa di kayu salib. Poin pentingnya adalah darah yang tidak berdosa inilah yang akan menyelamatkan orang-orang yang berdosa itu, yang bertobat kepada siapa? Kepada Tuhan. Jadi darah yang tidak berdosa ini adalah suci, mulia, dan dia adalah siapa? Juru selamat kita yang akan menebus orang-orang yang mati oleh karena dosa-dosa tersebut. Baik. Ada kalimat menarik di pelajaran ini sedikit. Ya. Jika semua orang telah berdosa, jika setiap orang telah melanggar hukum Allah, maka siapakah yang benar-benar tidak bersalah? Dan ternyata di Roma 3 ayat 10-20, tidak ada orang yang benar. Ya, tidak ada. Ya, tidak ada orang yang benar. Semua sudah berdosa. Semua sudah berdosa. Kalau kita kaitkan dengan pelajaran Ayub, ya, untuk kita ambil aplikasi di pelajaran Senin, artinya karena kita sama-sama berdosa, jangan saling menyimpulkan, gitu ya. jangan saling begitu, saya kira ya. Jangan saling menyimpulkan, jangan mencoba-coba menyelami keputusan Allah, gitu ya. Mari introspeksi. Mari introspeksi. Jadi kalau di pelajaran ini ada orang yang tidak berdosa saja menderita, bahkan dipertegas lagi di pelajaran berikutnya. Betul. Pak Situmeyang, jangankan berdosa, ada yang tidak pantas untuk mati, kok dia mengalami kematian? Makanya disebut kematian yang tidak adil. Bagaimana Pak Situmeyang memberi ulasan terhadap pelajaran kita selanjutnya? Ya, jadi ini sangat menarik, ini luar biasa ya. Jadi jangan sampai apa kadang-kadang jangan salah persepsi juga mengenai pelajaran ini ya. Kadang-kadang kita pikir, waduh, kok jadi seperti ini ya? Orang yang setia, ya tiba-tiba kok matinya sangat mengenaskan seperti itu. Lalu kita bilang, pantas lah dia mati begitu. Dia mati oleh karena, nah itu langsung dia menjas. Nah ini, terus ketika terjadi bencana alam, puluhan ribu orang habis, apakah mereka itu melakukan semua dosa? Nah, kita tidak perlu menilai apa penyebabnya itu. Kan sering terjadi karena ini itu. Nah, ini kematian, ya kadang-kadang sebagai manusia biasa, nggak adil ini Tuhan. Ya. Nah, ketika kita mengatakan tidak adil seperti itu, maka kerohanian kita akan menurun. Ya, iman percaya kita akan juga menjadi merosot. Jadi ketika itu datang, ya seperti pena inspirasi katakan, Allah senantiasa menguji umatnya di dalam dapur api penderitaan. Adalah di dalam panasnya dapur api itu, di mana kotoran-kotoran dipisahkan dari emas murni, yaitu tabiat Kristen. Jadi artinya apa? Ada tabiat Kristen itu masih ketutupi oleh kotoran-kotoran itu dalam diri kita. Jadi perlu dipanaskan sehingga itu dengan panas derajat tertinggi, maka itu akan apa? Runtuh kotoran-kotoran itu sehingga emas murninya muncul. Oke. Dan pentingnya adalah ada ini kotoran-kotoran yang masih menutupin. Itu yang harus disisihkan. Inilah yang Tuhan ingin lakukan. Jadi sehingga penderitaan itu datang, terima kasih Tuhan. Hamba disadarkan. Nah, itu dia pentingnya. Dari poin yang disampaikan Pak Situmeyang tadi, Pak Adri, kita coba tarik. Ya. Ternyata Allah memurnikan, ya, menguji umatnya di dalam dapur api penderitaan. Allah berikan melalui penderitaan. Boleh dijelaskan maksudnya apa ini hikmahnya bagi kita dalam aplikasi sehari-hari? Jadi saya membawa referensi Alfa Omega ini ke orang-orang yang memang takut akan Allah, menghormati Allah, dan bukan orang-orang yang berseberangan ya. Kita lebih spesifik di sini. Artinya bahwa membuat kita selalu waspada dan menghormati Allah kita yang memang benar-benar memberikan satu resolusi untuk kehidupan yang lebih kekal adalah kerajaan surga. Ini Pak. Oke. Di sini dikisahkan beberapa diberi contoh beberapa kisah kepada kita Pak Ayub. Pak Situmeyang ya di bawah. Ada bocah 6 tahun meninggal karena kanker. Di mana keadilan itu gitu ya? Lalu mahasiswi usia 20 tahun ditarik dari mobilnya diperkosa. Adilkah itu? Nah, ini secara aplikasi bagaimana ini Pak Situmeyang? Ya, ini menarik ya. Luar biasa ya. Mengapa seperti itu? Ini sekarang pertanyaan ini sampai sekarang belum terjawab. Ya. Hanya Tuhan yang tahu ini. Sudah. Ya. Hanya Tuhan yang tahu. Bagaimana kita bisa tahu? Dia sudah meninggal kok gitu loh. Dan
track recordnya juga kita tidak tahu. Allah yang tahu. Nah, kalau dikatakan ya ketidakadilan ini mengapa menimpa dia? Jadi memang kita seperti tadi, kita tidak boleh menduga-duga juga ini. Contoh beberapa tahun yang lalu pernah kejadian di Indonesia tsunami besar di salah satu provinsi. Lalu banyak dugaan, wah itu pasti karena dosa orang itu begitu. Kira-kira ke situ arah contohnya Pak Sitomeng maksudnya? Iya, betul. Jadi apapun yang sudah terjadi itu ya sungguh misteri, misteri lah ini. Lalu misteri. Misalnya gini ya. Oke, kalau misalnya karena provinsi itu karena dosanya orang di provinsi itu sehingga kena tsunami. Lalu apakah kita yang adem-adem saja di Jakarta ini misalnya, lalu itu karena kita sudah berbuat baik semua sehingga kita tidak kena bencana, kan tidak juga gitu ya. Jadi itu berarti pelajaran di hari Selasa yang mengenai kematian yang tidak adil itu ya. Baik, terima kasih Pak Sitomeng. Kita masuk lagi ke poin yang selanjutnya gitu ya. Kita masuk lagi ke poin yang selanjutnya. Tuhan kadang-kala izinkan kesusahan itu berlaku bagi kita. Lalu sikap kita bagaimana? Apakah kita perlu ingat-ingat, kita perlu kita perlu pikir-pikirkan itu terus, atau kejadian sehari udahlah cukup untuk sehari? Bagaimana Pak Andri? Oke, memang kita masuk kepada satu resolusi dari firman Allah ini Pak. Pertanyaan Bapak ini tidak boleh masuk kepada ranah-ranah referensi non firman. Itulah sebabnya saya terang dalam buku Matius 6 ayat 34. Ini kata dari Yesus yang tidak berdosa tadi dan mengatakan kepada kita untuk zaman saat ini. Para pemirsa tolong didengar hal-hal yang luar biasa dari kata Yesus. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Artinya ada 2 poin di sini Pak. Yesus memberikan jaminan kepada orang-orang yang menderita dan mau memakan makanan yang dia berikan. Ini resolusi yang sehat. Tetapi yang berbahaya adalah orang-orang yang ingin selamat tetapi tidak mau mendengarkan makanan atau wejangan dari Yesus Kristus. Lebih jauh dikatakan, jangan khawatir bagi kelompok pertama yang saya sudah terangkan secara jelas melalui kata Yesus. Karena Alkitab mencerminkan suatu fakta yang keras mengenai kehidupan dalam dunia yang berdosa kita ini. Itu Pak. Jadi resolusinya masuk kepada kata Yesus adalah jangan khawatir bagi orang yang menyenangi firman Allah tetapi menderita secara jasmani. Baik, ada tambahan dari Pak Sitomeng? Ya, menarik sekali ya. Ini juga perlu interpretasi yang pas juga ini ya. Tapi tidak gampang juga ini, bahwa cukuplah untuk sehari ya. Penderitaan itu cukuplah sehari, kesulitan itu cukuplah sehari. Ya, ini mungkin sering terjadi juga kepada kita dalam kehidupan kita. Iya kan? Dalam mencari kehidupan ini, menafkahi keluarga, mungkin juga ya. Ini kan tantangan. Tapi mengapa kadang-kadang nggak sehari gitu loh ya, berlarut-larut, ya, tidak sehari 2 hari, seminggu, setahun, ya. Nah ini artinya apa? Poin pentingnya di sini adalah Yesus tidak menyangkal bahwa kesusahan itu ada, ya, selama kita hidup. Jadi poin pentingnya sebenarnya adalah kesusahan itu membuat kita menjadi apa? Untuk bersandar kepada Tuhan. Jadi poin pentingnya sebenarnya seperti itu. Kalau kita dikasih hidup senang, hidup bahagia, semua cukup, mungkin kadang-kadang kita lupa bersandar kepada Tuhan. Bahkan mengandal, oh ini karena saya ini. Saya berhasil oleh karena Tuhan. Tapi dengan adanya kesulitan itu, penderitaan itu, mungkin satu pelajaran bagi kita diberikan, ingat bersandar kepada Tuhan. Mungkin ya, mari kita akui mungkin ada hal-hal, walaupun sudah dipastikan ya, bahwa tidak pasti, tidak selamanya ya. Seperti Ayub. Dia setia tetap juga kena gitu. Artinya apa? Tetaplah bersandar kepada Tuhan. Baik kita dalam kondisi lagi kita baik, lagi setia, rohani kita baik, tetaplah bersandar kepada Tuhan. Dan ya samalah dibilang tadi, bahwa penderitaan itu cukuplah sehari. Itulah bentuk bila mana kita menjadi orang Kristen yang benar-benar setia, maka penderitaan itu cukuplah sehari. Jangan dibawa terus menerus sehingga menjadi itu apa? Menjatuhkan dan membuat rohani kita menjadi merosot. Baik, pemirsa yang diberkati Tuhan, kalau kita perhatikan bagaimana alur pelajaran sekolah sahabat kita 1 minggu ini. Pertama, Ayub memperjelas, memberikan argumentasi secara halus. Saya bukan karena dosa, tapi dia datang kepada Allah. Lalu kedua,
diberikan fakta kepada kita. Ada orang yang tidak berdosa, darahnya dikorbankan. Ya. Lalu diberikan lagi fakta kepada kita. Bagaimana orang-orang yang seharusnya tidak mendapat kematian, ternyata mati, gitu kan? Ternyata mati, ya kan? Itu adalah contoh-contoh, beberapa contoh, ya. Bagaimana ketidakadilan itu, ya ketidakadilan dari kacamata manusia. Kemudian kita dihiburkan di pelajaran hari Rabu bahwa kalau kamu menderita, ingat, percaya kepada Tuhan itu, biarlah penderitaanmu sehari itu cukup untuk sehari. Dan sekarang dibungkus dengan pelajaran yang berikut. Di luar itu kita diminta untuk mempercayai hal-hal yang tidak terlihat, hal-hal yang kelihatan, yang tidak kelihatan. Ya, bagaimana Pak Situmeyang? Ini kalau kita lihat bagaimana alur pelajaran sekolah sahabat kita satu minggu sangat bagus sekali ya. Dari contoh-contoh dulu diberi, lalu diberi sekarang kita dibungkus ya. Di pelajaran hari Kamis, jika itu semua terjadi hal-hal yang tidak masuk akal itu, ada satu yang perlu kamu lakukan, yaitu bagaimana melihat hal-hal yang tidak kelihatan. Baik, luar biasa ya, ini menarik sekali ya. Bagaimana pelajaran kita ini tertata dengan apik, dan di sini kita akan dikunci kembali bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, suka, duka, derita, gembira, poin kuncinya adalah dalam Amsal 3 ayat 5. Amsal 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ini dia kuncinya di sini. Apapun yang terjadi, penderitaan apapun, anak yang mungkin sakit, orang yang kita kasihi mendahului kita, intinya adalah percayalah kepada Tuhan dan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertian kita sendiri. Kalau kita gunakan pengertian kita sendiri, kembali lagi nanti Tuhan tidak adil. Iya kan? Tapi ayat ini sudah percayalah kepada Tuhan. Tuhan sudah punya rencana untuk semua kehidupan manusia di dunia ini. Tapi poin pentingnya adalah ya, kadang-kadang sesuatu yang tidak masuk akal itu Tuhan gunakan untuk mematangkan kita. Baik. Terima kasih Pak Situmeyang. Salam pemirsa. Kami dari ASI Jakarta mengundang semua anggota ASI Jakarta untuk berpartisipasi dalam memberikan pekabaran ini kepada semua orang. Jika saudara mempunyai pengalaman yang menarik di dalam mengabarkan kebenaran ini kepada orang lain, kami mengundang untuk menghubungi ASI Jakarta, sehingga kita boleh rekam semua pengalaman yang menarik ini, dan boleh kita siarkan melalui saluran TV DKI Conference. Dengan demikian maka kesaksian itu boleh didengar dan dilihat orang lain. Sehingga orang lain juga boleh tertarik untuk ikut aktif di dalam mengabarkan kebenaran ini. Kunjungi website kami ASI Jakarta dan kirimkan semua apa yang menarik yang boleh kita beritakan di dalam pekabaran ini. Terima kasih atas partisipasi Anda. Salam. Inilah anakku yang kupilih. Dengarkanlah dia. Itu Mewu. Di dalam proyek Alkitab Suara ini saya berperan sebagai Maria Ibu Yesus. Betulnya apa yang tadi saya lakukan gitu ya, saya nangis gitu ya, membayangkan saya sebagai seorang ibu melihat anak saya disiksa, anak saya dihina, dipermalukan, dianggap tidak layak, bahkan penjahat aja bisa lebih dilayakkan daripada anak saya gitu ya. Itu sedihnya pasti luar biasa. Anakku Yesus. Si Tuanku, janganlah kiranya lampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu, dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya Tuhan segar kembali. Kemudian bolehlah Tuhan meneruskan perjalanan. Telah mengaruniakan kepadaku anak yang lain sebagai ganti Habel.
Sesuai dengan firman Tuhan, Roma 10 ayat 17, iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh sabda Kristus. Alkitab Suara adalah sebuah Alkitab audio yang dikemas secara dramatis, dan di dalam setiap kitab, satu tokoh hanya diperankan oleh satu orang. Jadi hingga saat ini jumlah volunteer kami telah mencapai 600 orang dan itu akan terus bertambah. Kita juga menambahkan sound effect dan music scoring yang melibatkan live orchestra supaya kita yang mendengarkan bisa ikut mengalami kisah-kisah di dalam Alkitab dengan cara yang jauh lebih menarik tentunya. Alkitab Suara bisa Anda dengarkan melalui SoundCloud streaming. Caranya mudah, download aplikasi SoundCloud di gadget Anda melalui Google Play maupun App Store, lalu follow akun kami Alkitab Suara. Selain itu, Anda juga bisa mendapatkannya dalam bentuk CD dan MP3 yang bisa Anda download secara gratis melalui website kami. Pak Adri, dijelaskan kepada kita ya kembali ayat hafalan di hari Sabtu, diulang lagi di hari ini. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Bagaimana Pak Adri mengajak pemikiran kita untuk mempercayai yang kita tidak bisa lihat? Silakan Pak Adri. Oke, jelas di dalam contoh Alkitab, bagaimana Allah menginstruksikan Abraham untuk membawa Ishak ya ke bukit untuk disembelih. Ini satu dasar filosofi rohani yang harus kita pelajari lebih mudah dan lebih mendalam. Ikut saja aturan Allah. Ini iman ini adalah berhubungan dengan Allah loh, bukan berhubungan dengan orang-orang lain. Ya. Artinya bila mana kita beriman kepada Allah, maka resiko ataupun upah yang akan kita peroleh nyata, Pak. Ya. Walaupun di alinea ketiga dikatakan bahwa setan adalah oknum yang nyata dan penyebab langsung dari masalah yang sementara kita belajar sekarang adalah penderitaan. Jadi lebih kompleks lagi, hubungan antara Amsal 3 ayat 5 dan Ibrani 11 ayat 1 adalah iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi kalau Allah menginstruksikan kita, lakukan saja Pak. Itu saya singkatnya Pak. Tidak boleh bertele-tele untuk melakukan counterfeit kepada apa kata Allah. Baik, kalau coba kita simpulkan pelajaran satu minggu ini. Kita kembali kepada pencariannya si Albert Camus tadi yang di buku di The Plough, bagaimana dia mencoba menemukan jawaban mengapa penderitaan ini terjadi, mengapa begini. Ternyata setelah kita pelajari, ya, bagaimana Pak Situm yang menyimpulkan? Bagaimana sikap kita pada saat kita di dalam penderitaan? Apakah bagaimana kita menemukan jawaban hal-hal yang tidak masuk akal menjadi masuk akal? Apa yang boleh kita sampaikan kepada para pemirsa setelah kita pelajari satu minggu? Baik, luar biasa. Ada beberapa poin dalam kesimpulan yang bisa kita ambil. Ya, poin yang pertama adalah bahwa dosa telah menjadi DNA manusia. Ya, luar biasa. Dan yang kedua, kita ketahui bahwa dalam kosmik ini ada pertentangan antara Allah dan setan. Kita pilih mana? Ya, apakah kita pilih Allah atau pilih setan? Dan pertentangan itulah yang menyebabkan penderitaan. Pertentangan itulah yang menyebabkan penderitaan. Yang berikutnya adalah teori sebab akibat. Dalam pelajaran Ayub ini kelihatannya tidak berlaku. Ya. Ya, karena ini akibatnya ini. Ya, untuk Ayub itu tidak berlaku. Ini pun menarik ini, ya. Baik. Dibantahkan. Nah, yang terakhir adalah tugas kita sebenarnya adalah hanya melakukan yang benar saja di hadapan Tuhan. Baik. Terima kasih Pak Situmyang. Lalu untuk menerima sesuatu yang tidak masuk akal sehingga bisa masuk akal itu, apa yang perlu kita lakukan? Pak Adri, boleh disampaikan. Apakah Ibrani 11 ayat 1 itu boleh menjawab? Oke, satu kata. Ada dua ya. Ya. Adalah pengharapan atau hope. Yang kedua, diakui dan didasari oleh Wahyu 21 ayat 4, Pak. Ini yang harus kita pikirkan para pemirsa yang saya akan bacakan.
Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Inilah pengharapan sejati, Pak. Baik. Mau lihat Ayub, mau lihat saya atau orang yang sudah meninggalkan kita, tetap kita yakin bahwa kita sementara berada di rel pengharapan. Itulah janji Allah. Terima kasih. Satu lagi. Baik, silakan. Luar biasa. Iman memungkinkan kita untuk melampaui penderitaan itu. Haleluya. Amin, amin, amin. Baik. Pemirsa yang diberkati Tuhan dimanapun saudara berada, sangat menarik pelajaran kita satu minggu ini. Sudah disimpulkan dan kita kembali ke ayat kunci kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Banyak hal yang tidak masuk akal. Jika kita coba rasionalkan, kita semakin gila menemukan jawabannya. Amin. Tetapi di dalam iman, Tuhan akan memberikan pemahaman yang sesungguhnya. Demikianlah pelajaran kita sepanjang satu minggu ini. Kita berharap kita boleh bertemu kembali di waktu-waktu yang berikut di seri pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat dengan pelajaran yang lebih baik lagi dan lebih daripada itu. Tuhan sanggupkan kita menjadi pelaku-pelaku firman. Agar firman ini dimeteraikan. Kita ada baiknya mengundang Tuhan untuk memeteraikannya melalui doa yang akan dilayangkan oleh Bapak Adri Kauman. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih. Inti pelajaran kita saat ini adalah Allah sudah mengirimkan Yesus untuk mati bagi kami yang penuh dengan dosa. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, demikianlah perjumpaan kita kali ini. Sampai bertemu di sesi-sesi yang lain di pelajaran yang lebih baik di berikutnya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Terima kasih Pak Wilber. Terima kasih. Terima kasih Pak Adri.